Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali bersama Ibu Kiki, Ibu Hesti, dan Pak Firdaus, yaitu Bapak dan Ibu guru kalian yang mengajar di kelas 3A, B, dan C. Walaupun dalam kondisi daring atau pembelajaran jarak jauh, namun kita tetap harus belajar semangat ya. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Anak soleh dan soleha, marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk membaca doa belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Dan untuk siswa yang beragama non-muslim, silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kelas 3 hari ini yaitu tema 7 tentang perkembangan teknologi, subtema 3 tentang perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran kedua. Anak soleh dan soleha, marilah kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat menggunakan kosakata tersebut untuk melengkapi sebuah kalimat dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat. Nah, sekarang kita mulai pelajaran pertama yaitu bahasa Indonesia. Ayo membaca. Di sini kita baca teks dengan judul Alat Komunikasi Tradisional dan Modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi yaitu komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Tradisional itu artinya yang sudah lama ya. Jadi daun lontar, prasasti, dan gong itu merupakan alat komunikasi pada zaman dahulu. Selain itu ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Apa fungsinya? Fungsi lonceng itu sebagai alat komunikasi pada zaman dahulu. Kemudian pada masa berikutnya muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Nah, dari teks yang sudah kita baca, sekarang kita kelompokkan dalam tabel berikut ini ya. Kita kelompokkan mana yang termasuk alat komunikasi tradisional dan mana yang termasuk alat komunikasi modern. Adapun alat komunikasi tradisional pada teks yang tadi sudah kita baca yaitu ada daun lontar, kemudian ada prasasti, kemudian ada lonceng, dan ada gong. Selanjutnya alat komunikasi modern itu ada telegraf, telepon atau ponsel, dan telepon genggam. Ada telepon yang di rumah ya, biasanya itu di rumah ada telepon atau pesawat telepon, dan ada juga telepon genggam, biasanya ponsel atau handphone. Nah, ini adalah contoh-contoh alat komunikasi modern. Sekarang gunakan kosakata dari tabel di atas untuk melakukan permainan tebak kata bersama teman-temanmu. Dengarkan instruksi dari gurumu saat melakukan permainan tebak kata.
Di sini ada 5 kata. Ada kata tradisional, kentungan, modern, gong, dan ponsel. Kita lengkapi kalimat berikut ini ya. Untuk nomor 1, alat komunikasi titik-titik digunakan pada masa lalu. Jawabannya alat komunikasi tradisional. Kemudian nomor 2, titik-titik termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Nah, dari kata yang tadi, jawabannya adalah kentungan. Kentungan itu termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Selanjutnya, lonceng dan titik-titik memiliki fungsi yang sama. Jawabannya adalah gong. Nomor 4, telepon kini berkembang menjadi ponsel. Nomor 5, ponsel merupakan salah satu alat komunikasi modern. Nah, pelajaran bahasa Indonesia telah selesai. Sekarang anak-anak kerjakan tugasnya ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 1, tuliskan 3 alat komunikasi tradisional. Boleh yang tadi sudah dibahas, boleh juga alat komunikasi tradisional yang anak-anak ketahui. Kemudian nomor 2, tuliskan 3 alat komunikasi modern. Dan nomor 3, apa fungsi lonceng? Ya, ini udah dibahas ya semuanya. Sekarang selanjutnya kita beralih ke pelajaran kedua, yaitu PPKN. Ayo mengamati. Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi bukunya kepada Edo dan Beni. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Jadi, komunikasi itu bisa secara langsung, bisa juga secara jarak jauh. Nah, adapun komunikasi secara langsung itu dapat dilakukan dalam bentuk diskusi. Nah, ini di sini ada gambar nih Edo dan Beni, kemudian ada Udin juga sedang berdiskusi. Beni memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Nah ya, anak soleh dan soleha, jika kita ingin memberikan pendapat, maka kita harus ucapkan dengan bahasa yang sopan dan santun. Kemudian Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Ya, selain memberikan saran atau pendapat, memberikan tanggapan juga harus menggunakan bahasa yang santun. Gaya Udin, Beni, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda. Namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat tiap orang berbeda-beda ya. Setiap orang pasti memiliki sifat yang berbeda. Nah, setiap orang itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang pemalu, ada yang ramah, dan ada juga yang mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Nah, di sini ada jenis sifat dan ciri-cirinya ya. Nomor 1, sifat sopan. Sifat sopan itu memiliki ciri-ciri menghormati setiap orang. Biasanya jika kita menghormati orang lain itu kita termasuk memiliki sifat sopan. Kemudian sifat sombong. Ciri-cirinya dia selalu merasa lebih baik dari yang lain. Kemudian ada sifat keras kepala. Ciri-cirinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Ada sifat rendah hati. Ciri-cirinya selalu menghargai orang lain. Ada sifat humoris. Ciri-cirinya senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Nah, di sini ada sifat sopan, sombong, keras kepala, rendah hati, dan humoris. Nah, 5 sifat ini tuh ada yang termasuk sifat terpuji dan ada yang termasuk sifat tercela. Adapun yang termasuk sifat terpuji itu adalah di sini sifat sopan, rendah hati, dan humoris. Kalau sifat tercelanya yang tidak boleh kita tiru itu sifat sombong dan keras kepala. Lanjut ya.
Selain sifat-sifat di atas, masih banyak lagi sifat lainnya. Yuk kita cari tahu bersama. Kemudian, apakah perbedaan sifat pada individu dapat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi? Amati 3 orang temanmu atau 5 orang temanmu, kemudian kita dapat menemukan aneka sifat. Nah, di kelas juga ya, anak soleh dan soleha pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pemalu, ada yang humoris, ada yang ceria, ada yang percaya diri, dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh ya, Ibu mau berikan contoh nih. Contohnya misalnya namanya Andre, sifatnya pemalu, kebiasaannya suka menolong. Kemudian nomor 2 ada namanya Siska, sifatnya rendah hati, kebiasaannya sering menangis. Pasti di kelas ada yang seperti itu ya, beda-beda karena sifat seseorang. Kemudian nomor 3, di sini namanya Nana, sifatnya sombong, kebiasaannya sering marah. Nah, ini adalah contoh sifat atau kebiasaan teman-teman. Nah, anak-anak juga pasti bisa menilai ya, si A sifatnya seperti apa, si B kebiasaannya seperti apa. Selanjutnya, kita diskusikan tentang perbedaan sifat dan kebiasaan temanmu. Apakah saat berkomunikasi terjadi masalah? Kadangkala saat berkomunikasi terjadi pertengkaran. Dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia ya. Nah, kalau kita memahami sifat dan kebiasaan teman, berarti kita sudah mencerminkan pengamalan Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Karena dengan memahami sifat dan kebiasaan teman, berarti kita telah menjaga persatuan yang ada ya. Kalau kita tidak memahami sifat dan kebiasaan teman kita, maka yang timbul adalah perpecahan atau pertengkaran. Alhamdulillah, PPKN-nya juga sudah selesai Ibu bahas. Sekarang anak-anak kerjakan ya. Tugasnya isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 4, salah satu bentuk komunikasi dapat dilakukan dengan titik-titik-titik. Nomor 5, memberikan pendapat saat diskusi harus menggunakan ucapan yang titik-titik-titik. Nomor 6, setiap orang memiliki sifat yang titik-titik-titik. Nomor 7, macam-macam sifat yang kamu ketahui, misalnya titik-titik-titik. Nomor 8, ciri-ciri orang yang memiliki sifat santun yaitu titik-titik-titik. Nomor 9, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain merupakan ciri-ciri sifat titik-titik-titik. Dan nomor 10, memahami sifat dan kebiasaan teman merupakan pengamalan Pancasila sila ke titik-titik. Nah, ini semua sudah Ibu bahas ya. Kalau anak-anak memperhatikan dan mendengarkan, pasti bisa menjawabnya. Jadi tidak perlu melihat Google atau jawabannya ngaco atau yang aneh-aneh ya. Karena ini jawabannya sudah ada di buku, sudah ada di video, dan sudah Ibu bahas juga. Baiklah anak-anakku semua, materi pembelajaran kedua telah selesai. Dengan mengucapkan kata Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah materi hari ini, yaitu subtema 3 tentang perkembangan teknologi komunikasi. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat dan dapat diamalkan ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.